Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, atau yang lagi nganggur, atau yang di luar negeri, atau yang di Indonesia, atau yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Kekuatan santet hubungannya dengan kesalahan. Kekuatan santet yang masuk ke tubuh orang maksudnya. Iya, itu Ustaz. Dengan kesalahan. Dengan kesalahan orang itu. Oke. Oke, Ustaz ya. Sekarang udah belum? Yuk. Kurang turun dikit tuh. Jangan pas perut-perutan kelihatan dong. Nah, Gini, biasa begini sih. Ini dong. Nah, ya gitu. Sip. Nah, yuk. mau pakai itu nggak foreground? Apa ya? Rempeyek. Ada foregroundnya. Ya, Kelihatan. Ustaz. Oke. Nah, Kesalahan seseorang dengan santet ya. yang masuk ke tubuh orang tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat satu ayat aja, "Wa sabakum musibatin fa bima kasabat sayyidikum." Ya, ayat itu menceritakan musibah itu terjadi pada seseorang karena perilakunya, perbuatannya. Betul. Ya. Nah, berarti orang yang terkena sakit itu pasti ada unsur la haula wala quwata illa billah. Itu pasti. Itu sudah pasti. Ibaratnya daun yang gugur dari pohon pun itu atas izin Allah. Betul. Nah, di titik inilah kita harus pahami bahwa kalau ada santet masuk ke tubuh orang, berarti Allah mengizinkan santet itu masuk ke tubuh orang tersebut. Dengan adanya kesalahan dalam diri orang tersebut Dengan adanya kesalahan di dalam orang dan tersebut. bertujuan untuk membuat orang itu bertaubat kepada Allah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, bisa aja santet itu masuk karena kemusyrikan yang dia sering jalanin. Seperti mungkin Orang pintar, ini, jimat, nah, kemusyrikan. jadi akan berdekatan juga dengan kemusyrikan-kemusyrikan yang lain. Iya, sama. Jadi tidak bisa kalau sudah seperti itu kita langsung ada orang kesantet langsung ditabrak aja, disembuhin, nggak bisa. Harus dengan cara-cara yang ada dalam Quran. Kalau kita tahu bahwa orang yang sakit karena kesalahan, berarti orang tersebut didoakan akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi nggak bisa langsung ditabrak, kemudian didoakan, salah kita. Kalau apalagi Gue tahu. Mau dipegang nggak? Lanjut, Ustaz. apalagi mana tadi? Apalagi apa namanya? Itu yang ngobatin itu seorang ustadz namanya. Ustadz harus ngerti dasar-dasarnya. Nggak bisa langsung ditanganin kayak, mohon maaf nih, kayak teman-teman dokter langsung tanganin, nggak bisa seperti itu. Karena kiblatnya dokter itu sendiri nggak ada hubungannya dengan agama. Dia ada hubungan dengan amanah dari Allah Ta'ala, dari ilmu Allah yang lain yang dia mampu. Tapi tidak langsung berhubungan dengan agama, tidak berhubungan langsung dengan syariat. Tapi kalau mamanya teman-teman dokter itu sebelum dia mengobati, sebelum dia menceramai atau mengajak orang itu tobat pada Allah, wih, ngangkat jempol saya langsung ngangkat jempol. Itu dokter hebat. Diingatkan dulu Diingatkan dulu kesalahannya, wah itu dokter hebat. Saya tuh berarti dia hebat. Gitu. Tapi kalau yang obatin ustadz dia tidak mengingatkan kesalahan, itu ustadznya belum hebat. belum hebat, lebih hebat dokter kalau saya gitu. Dia harus ingatkan, dia apalagi hafal ayat-ayat. Lu itu ayat Quran biasa kok. Dia sering baca. Makanya kenapa ketika proses doa Pak Ustadz itu penyembuhannya bisa lebih cepat ketika si pasien itu jujur. Iya, jujur, mau mengaku kesalahan, mau meminta maaf sama orang tua, mau minta maaf sama suami, mau minta maaf sama istri, kan gitu. Nah, itu kondisinya seperti itu. Diarahkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan berarti terus langsung itu sakit, terus diem, terus pura-pura tahu, langsung diobati, enggak. Kalau kita itu ada di TV, memalukan menurut saya.
kita dakwah, berarti ada ilmu yang harus disampaikan sebenarnya. Betul, betul. Nah itulah yang harus kita sampaikan. Marah itu dosa, jengkel sama orang tua itu dosa besar. Itu kan harus disampaikan. Kalau orang-orang yang lain itu tidak tahu bahwa jengkel sama orang tua itu dosa besar, banyak kok yang sampai saat ini masih jengkel sama orang tua. Karena apa? Ya karena nggak ada yang tahu. Kan gitu, makanya kita sebagai pionir dan diizinkan oleh Allah Ta'ala dakwah di Sedaman Kolbu, itu salah satunya itu harus kasih tahu. Jangan begini, jangan kamu ada ini di mana namanya? Ada kista di ovarium itu karena apa? Karena kamu menyimpan jengkel sama ibumu. Itu diingatkan bahwa oh iya ya saya begitu. Nah itu ingat, biar dia ingat bahwa itu dosa. Dosa itu menyebabkan kiste. Jangan ada orang yang merasa hebat, mana ada marah sama ibu, ada kiste dapat dalam ovarium. Orang yang ngomong seperti itu, dia tidak belajar. Dia hanya ngomong dari mulutnya yang sombong. Dia tidak tahu bahwa Quran itu banyak hal yang gaib yang belum bisa diuraikan, walaupun oleh para ulama. Begitu. Coba sekarang kita pikirkan, ringan aja. Kita mengakui Rasulullah itu dilahirkan di muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Betul Ustaz ya? Pernahkah kita para ulama itu belajar akhlak Rasulullah yang bisa dibuka? Bahwa kenapa Rasulullah itu senantiasa tidak pernah suuzon, makanya Rasul tidak pernah pusing. Kenapa Rasul itu tidak budak telinganya? Karena beliau mendengar keluh kesahnya rakyatnya, umatnya, mau mendengarkan. Kenapa Rasulullah itu tidak sariawan? Karena bicaranya lembut, melebihi kelembutan wanita. Lah kita itu loh yang senantiasa bersolawat atas Nabi, masih aja mulut kita kasar. Iya kan gitu? Iya benar. Coba Mbak, ada banyak nggak ulama yang meneliti akhlak Rasul? Saya selama ini belum pernah baca bukunya. Iya, padahal akhlak itu salah satu hal yang nanti diperhitungkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Kenapa? Kenapa ada Quran? Kenapa ada Sunnah? Kenapa ada Allah? Kenapa ada Rasul? Ini ada bentuknya. Kenapa ada akhlak? Akhlak itu perjalanan dari Quran sebenarnya. Contoh. Ini yang jarang orang tahu walaupun dia bisa cerita. Contoh. Ustaz, kita cerita ya Ustaz ya. Contoh. Besok kalau ada orang masuk neraka yang disiksa apanya? Rumahnya dia disiksa sama Allah? Enggak. Pasti orangnya. Bener nggak Ustaz? Bener ya? Pasti orangnya. Bajunya aja disiksa? Enggak, orangnya. Orangnya karena apa dia disiksa oleh Allah Ta'ala? Masalahnya. Karena dosanya. Lah kalau dosanya nggak pernah diungkap oleh para pendakwah, dosa orang itu nggak pernah diungkap. Maksudnya diceritakan ini loh Rasul akhlaknya. Ini kita. Ya banyak orang Islam nanti juga masuk neraka, nggak ngerti, apalagi lo bilang sakit karena dosanya dicabut. Padahal Allah itu banyak menyuruh kita itu tobat, banyak kita itu disuruh untuk mohon ampun. Berarti Allah menyuruh kita, bukan dengan enak-enak aja kita Tidak sakit semudah dosanya itu. Enggak seperti semudah itu, Ustaz, ya? Enggak semudah itu Allah nyuruh. Iya. Nah, Ustaz, nih. udah paham nih. Udah paham, insya Allah. Wah beneran nih. Awas kalau nggak paham. Ustaz, Iya, kan iya. Ustaz sering bilang, kalau perempuan itu, kalau ada masalah dengan sel telur, berarti ada masalah sama orang tua. Kalau misalkan tadi Sedaman Kolbu nih, sebelum kita menggali ke arah situ, misalkan si Supra cerita, kata orang pinter, ada dukun menilit di rahim atau di sekitar itu. Nah itu kok bisa pas Pak Ustaz antara kesalahan dari ibu ada di ovarium sama ada santet yang masuk ke tempat yang sama. Apakah itu keterkaitannya? Kalau itu keterkaitannya saya belum tahu persis ya. Tapi paling tidak begini. Kalau si dukun itu mau jadikan si anak itu tumbal, ya bisa tempatnya memang di situ.
Oh, gitu. Iya. Pamit ya. Jadi tergantung. Iya. Ya. Kasih ya. Jadi tergantung tujuan sembunyi ya Pak Ustadz ya. Tujuannya apa? Tapi kalau mamanya orang itu kesantet, biar dia tidak laku-laku ya kan pasti di muka lah. Iya kan? Iya. Ya, enggak. Tapi kalau memang korelasinya bisa, tapi enggak bisa 100% sama maksudnya ya seperti itu. Baik. Sumpah jadi kesalahan dalam diri pribadi itu membantu mengunci santet itu supaya ada dalam tubuh. Kurang lebih seperti itu garis besarnya Pak Ustadz. Iya kurang lebih. Seperti itu. Kurang lebih ya. Berarti intinya kita sebagai manusia juga harus menjaga lisan supaya ngomong yang menyinggung. Ya jangan. Walaupun itu jin, nggak perlu. Iya. Itu sama seperti kita itu ketemu sama orang non muslim, kita maki-maki, dosa nggak sih? Dosa ya? Itu ada kok ustadz yang ngomong itu, nggak usah percaya sama jin, lu nggak boleh. Bukan, berarti kita samakan dia itu dengan orang yang non muslim. Nggak usah percaya sama non muslim, lu nggak bisa. Kalau kita kerjasama dalam bentuk apa namanya? Kerjasama dalam bentuk pekerjaan, boleh, silakan. Muamalah silakan nggak apa-apa. Cuma memang hal tertentu jangan dipercaya. Iya, paham ya? Tentang akidah jin ngomongin jangan dipercaya kan begitu. Iya. Saya mau keluar kalau kamu sembelihin saya kambing hitam mulus. Nah ya itu ya jangan. Iya, jangan. Jangan. Jangan terpedaya seperti itu. Ya. Jadi intinya kita harus saling menjaga sama